Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan nasib dari Agus Nompitu di kasus korupsi KONI Lampung yang diputuskan hari ini. Pengadilan Negeri Tanjung Karang diagendakan menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan pra-peradilan ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Lampung, yakni Agus Nompitu pada Rabu 27 Maret 2024. Putusan itu terkait dengan permohonan gugatan Agus Nompitu atas kasus tersangka yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Nasib dari ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Lampung terkait kasus korupsi di KONI Lampung bakal ditentukan hari ini. Agus Nompitu diberikan status tersangka oleh Kejati Lampung atas dugaan korupsi dana hibah KONI di Lampung pada tahun 2020 bersama dengan rekannya FM. Hibah tersebut diperuntukkan kebutuhan atlet asal Lampung yang berlaku di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dari Agus Nompitu dan FN ini merupakan tim dalam struktur organisasi pengurus KONI Lampung saat itu. Diketahui juga bahwasanya ada sedikitnya 7 poin yang dilayangkan Agus Nompitu terhadap gugatan pra-peradilan itu. Di antaranya yakni penetapan dirinya sebagai tersangka yang dilakukan oleh Kejati Lampung sebagaimana yang tertuang dalam surat penetapan tersangka yang tertuang dalam tanggal 27 Desember 2023 adalah dianggap tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Agus Nompitu juga meminta Kejati Lampung untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan. Selain itu, penggugat juga meminta adanya pemulihan hak-hak Agus Nompitu dalam kemampuan, kedudukan, nama baik dan harkat serta martabatnya. Dalam proses sidang terakhir, jaksa dari Kejati Lampung menolak dalil gugatan pra-peradilan Agus Nompitu. Jaksa juga meminta hakim untuk juga menolak gugatan pra-peradilan itu dengan alasan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dinyatakan selesai dan ditutup. Baiklah Tribuners, untuk saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan saya Soma yang berada di lokasi dan akan menyampaikan isi dari putusan hari ini. Halo, selamat sore Soma. Ya, selamat sore. Soma, bisa Anda ceritakan bagaimana hasil dari sidang hari ini, Soma? Ya, baru saja berakhir sidang pembacaan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas gugatan pra-peradilan ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Agus Nompitu, di mana menurut Hakim keseluruhan dalil gugatan yang diajukan oleh Agus Nompitu secara seluruhnya sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Di mana dalil yang dipertegas seperti adalah permohonan Agus Nompitu atas status penahanan karena alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara menurut Hakim, seluruh bukti-bukti yang disediakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung sudah sesuai dan sudah cukup untuk dilanjutkan ke dalam status tersangka. Ya, untuk Atas itu apa? penolakan
Ya, silakan Soma. Ya, atas penolakan gugatan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa status tersangka atas nama Agus Nompito adalah sah sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Lampung pada 2020 lalu. Sementara itu, merespon putusan hakim yang menolak gugatannya, Agus Nompito mengaku kecewa atas putusan tersebut sebab menurut analisa Agus Nompito melalui kuasa hukumnya, seluruh alat bukti yang terhimpun atas 26 berkas alat bukti dan 1 keterangan ahli sudah cukup untuk membebaskannya dari gugatan tersebut. Namun dalam praktiknya hakim tidak sependapat dengan itu. Kemudian dalam waktu dekat, kuasa hukum Agus Nompito atas penolakan gugatan pra-peradilan ini merencanakan akan membuka peluang kemungkinan terjadinya pengajuan ulang dalam proses pra-peradilan yang serupa. Menurut kuasa hukum Agus Nompito, pengajuan ulang gugatan pra-peradilan ini mengingat status pra-peradilan diperbolehkan untuk dilakukan lebih dari 1 kali. Sementara saat ditanya kapan usulan tersebut akan dilakukan, saat ini Agus Nompito mengaku akan lebih berfokus pada kesiapan pribadinya usai mendengar putusan hakim hari ini. Begitu rekan. Oke, baik, Soma, untuk hari ini kita ketahui bahwasanya ada 7 poin yang dilayangkan oleh Agus Nompito terhadap gugatan pra-peradilan pada hari ini. Apa sajakah 7 poin tersebut, Soma? Iya, 7 poin yang dirincikan oleh Agus Nompito melalui dalil gugatan pra-peradilannya mencakup: pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan oleh Agus Nompito yang tertulis dalam berkas perkara pengadilan. Kedua, menetapkan permohon sebagai tersangka yang dilakukan Kejati ini tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Lampung juga dinilai tidak sah berdasarkan ketentuan undang-undang. Keempat, menyatakan tidak sah segala keputusan penetapan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Lampung berkaitan dengan penetapan tersangka. Kelima, memerintahkan Kejati Lampung untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan terhadapnya karena memiliki hak Agus Nompito dalam kemampuan, harkat, kedudukan, nama baik, dan selebihnya. Yang ketujuh, yakni membebankan biaya perkara yang diproses oleh Agus Nompito kepada negara. Begitu. Oke, baik. Untuk agenda selanjutnya, apakah agenda yang akan dilakukan, Soma? Ya, untuk agenda peradilan ini, dengan adanya vonis dari hakim tunggal tadi, menandakan proses peradilan sudah selesai. Dari pihak Kejaksaan Tinggi Lampung, dalam waktu dekat merencanakan akan memanggil Agus Nompito guna pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Setelah sebelumnya, rencana pemeriksaan Agus Nompito sebagai tersangka tertunda oleh Kejaksaan Tinggi Lampung karena proses pra-peradilan ini. Gitu. Baik, rekan Soma, terima kasih atas informasinya. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, baiklah Tribuners, itulah tadi breaking news terkait dengan nasib dari Agus Nompito yang menjalani sidang atau pra-peradilan di kasus korupsi KONI Lampung yang mana diputuskan pada hari ini. Dan Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan juga TikTok @tribunlampung. Dan jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya dengan mendownload aplikasi Tribun X. Bersama dengan saya Kusnala Syaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.